Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sobat beriman, tak perlu menunggu hingga hari pembalasan untuk menerima siksaan bagi orang-orang yang semasa hidupnya gemar melakukan dosa. Sebelum merasakan pedihnya siksaan neraka, orang-orang pendosa ini akan mendapat siksa di alam kubur. Lantas, siapa sajakah orang-orang yang dapat terbebas dari jeratan siksa kubur ini? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya untuk mendukung MTV channel kami agar terus menyiarkan syiar Islam, dan juga agar Anda tidak tertinggal informasi penting lainnya dari kami. Azab kubur merupakan salah satu sanksi Allah SWT bagi mereka yang selama hidup di dunia melakukan tindak perbuatan dosa. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Menurutnya, kunci yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal saleh yang dikerjakan sepanjang hidupnya di dunia. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44. Ketika mayat sudah berada di liang lahat, kedua malaikat Allah Munkar dan Nakir akan mendatangi orang-orang yang telah dikubur itu dan menyai mereka dengan beberapa pertanyaan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Robmu? Dia si mayit menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang saleh. Maka roh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Sebaliknya, bagi orang-orang melakukan dosa selama hidupnya, ia akan diperlihatkan gambaran neraka dan mendapat siksaan di alam kubur hingga hari kebangkitan tiba. Perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum menghadapi kematian yang datang tiba-tiba. Di antara persiapan menghadapi maut adalah segera bertaubat, menunaikan kewajiban syariat, memperbanyak amal saleh, memperbaiki akidah, berjihad, berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahim, dan amal-amal salih lainnya. Dengan amalan tersebut, Allah Azza wa Jalla memberinya jalan keluar dari tiap kesulitan dan kesusahan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dengan mengutip hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Sesungguhnya orang mati dapat mendengar suara langkah kaki orang yang pergi meninggalkannya. Jika ia seorang mukmin, maka sholat berada di dekat kepalanya, puasa berada di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya,
Perbuatan baik seperti berkata benar, silaturahim, dan perbuatan baik kepada manusia berada di dekat kaki. Ia lalu didatangi oleh malaikat dari arah kepalanya, maka sholat berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Kemudian ia didatangi dari sebelah kanan, maka puasa berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Kemudian ia didatangi dari sebelah kiri, maka zakat berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Kemudian ia didatangi dari arah kedua kakinya, maka perbuatan baik seperti berkata benar, silaturahim, dan berbuat baik kepada manusia berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Lalu dikatakan kepadanya, "Duduklah." Ia pun duduk. Kepadanya ditampakkan bentuk serupa matahari yang hampir terbenam. Ia ditanya, "Siapakah lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa pendapatmu tentangnya?" Ia menjawab, "Tinggalkan aku ingin sholat." Mereka menyahut, "Sungguh kamu akan melakukannya, tetapi jawablah pertanyaan kami." Ia berkata, "Apa pertanyaan kalian?" Mereka menanyakan, "Apa pendapatmu tentang lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa persaksianmu terhadapnya?" Ia menjawab, "Aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah, dan dia membawa kebenaran dari Allah." Lalu dikatakan kepadanya, "Dengan dasar keimanan itulah kau tetap hidup, dan dengan dasar itu kau telah mati, dan dengan dasar itu pula kau akan dibangkitkan insya Allah." Kemudian dibukakan baginya pintu surga, lalu dikatakan kepadanya, "Ini tempat tinggalmu di surga dan segala yang telah Allah siapkan untukmu." Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian dibukakan pintu neraka dan dikatakan, "Itu adalah tempat tinggalmu dan segala yang telah Allah siapkan untukmu jika kau mendurhakainya." Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian kuburnya diluaskan seluas 70 hasta dan diterangi cahaya. Jasadnya dikembalikan seperti semula dan ruhnya dijadikan di dalam penciptaan yang baik, yaitu burung yang bertengger di pohon surga. Fitnah atau ujian azab kubur adalah masalah besar, sehingga Rasulullah SAW memohon perlindungan dari hal itu, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Beliau pun sangat menekankan kepada umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah dan azab kubur. Sebagian kaum mukmin yang melakukan amal-amal besar atau tertimpa musibah besar akan terjaga dari fitnah atau ujian dan azab kubur. Inilah 4 orang yang telah Rasulullah jamin tidak akan mendapatkan perihnya azab kubur. Pertama, orang yang mati syahid. An-Nasai rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya." Kedua, seseorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Faddalah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Setiap orang yang meninggal amalnya ditutup kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Ketiga, seseorang yang meninggal hari Jumat. Dalam hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi SAW bersabda, "Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Keempat, seseorang yang meninggal karena sakit perut. Abdullah bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Syard dan Khalid ibnu Uraftah. Mereka menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal karena sakit perut. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, 'Bukankah Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur. Yang satunya menjawab, engkau benar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Itulah nikmat yang telah Allah janjikan bagi hambanya yang selama hidup senantiasa beribadah kepada Allah dan berbuat baik. Ia akan dibebaskan dari pedihnya siksa kubur dan juga siksa neraka. Semoga sobat beriman tak pernah lelah untuk terus berbuat baik kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi, dan rahmat serta ridha Allah selalu menyertai sobat beriman dimanapun sobat beriman berada. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari kami para sahabat MTV Channel. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.